Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Langit sore tampak kelabu ketika perahu kecil milik Arman menyusuri sungai yang mulai sepi. Airnya tenang, tapi terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui manusia. Sudah berhari-hari ia tidak mendapatkan hasil. Jaringnya sering kosong, bahkan ikan kecil pun jarang tersangkut. Arman menghela napas panjang. Kalau begini terus, anak istriku makan apa? Gumamnya lirih. Ia menepi di sebuah tikungan sungai yang jarang didatangi nelayan lain. Tempat itu dikenal angker. Banyak yang bilang siapapun yang terlalu lama di sana akan mendengar suara aneh dari dalam air. Namun bagi Arman, rasa takut kalah oleh kebutuhan. Ia melempar jaring sekali lagi. Air bergolak pelan saat jaring tenggelam. Beberapa saat berlalu, sunyi. Hanya suara serangga dan desiran angin yang terdengar. Arman hampir menarik jaringnya kembali ketika tiba-tiba terasa berat, sangat berat. Dapat besar ini, ucapnya dengan mata berbinar. Ia menarik jaring itu dengan susah payah. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena harap. Namun saat jaring muncul ke permukaan, ia terdiam. Tidak ada ikan, hanya batu hitam besar yang terikat di dalamnya. Ah, sial. Arman menggerutu kesal. Ia hendak melepaskan batu itu, tapi tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah sungai. Kenapa dibuang? Arman membeku. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Siapa itu? Tanyanya pelan. Air di depannya beriak, membentuk lingkaran kecil. Perlahan, sesuatu muncul dari dalamnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah, kulit pucat dan mata tajam yang memandang lurus ke arahnya. Arman mundur sedikit. "Jangan takut," kata sosok itu dengan suara tenang. "Aku hanya ingin membantu." Siapa kamu?" Suara Arman bergetar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku yang menjaga sungai ini. Orang-orang menyebutku Ratu Buaya." Jantung Arman berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita itu sejak kecil, namun ia tidak pernah benar-benar percaya. Langit sore tampak kelabu ketika perahu kecil milik Arman menyusuri sungai yang mulai sepi. Airnya tenang, tapi terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui manusia. Sudah berhari-hari ia tidak mendapatkan hasil. Jaringnya sering kosong, bahkan ikan kecil pun jarang tersangkut. Arman menghela napas panjang. Kalau begini terus, anak istriku makan apa? Gumamnya lirih. Ia menepi di sebuah tikungan sungai yang jarang didatangi nelayan lain. Tempat itu dikenal angker. Banyak yang bilang siapapun yang terlalu lama di sana akan mendengar suara aneh dari dalam air. Namun bagi Arman, rasa takut kalah oleh kebutuhan. Ia melempar jaring sekali lagi. Air bergolak pelan saat jaring tenggelam. Beberapa saat berlalu, sunyi. Hanya suara serangga dan desiran angin yang terdengar. Arman hampir menarik jaringnya kembali ketika tiba-tiba terasa berat, sangat berat. "Dapat besar ini," ucapnya dengan mata berbinar. Ia menarik jaring itu dengan susah payah. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena harap. Namun saat jaring muncul ke permukaan, ia terdiam. Tidak ada ikan, hanya batu hitam besar yang terikat di dalamnya. Ah, sial. Arman menggerutu kesal. Ia hendak melepaskan batu itu, tapi tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah sungai. Kenapa dibuang? Arman membeku. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Siapa itu? Tanyanya pelan. Air di depannya beriak, membentuk lingkaran kecil. Perlahan, sesuatu muncul dari dalamnya.
Sosok perempuan dengan rambut panjang basah, kulit pucat dan mata tajam yang memandang lurus ke arahnya. Arman mundur sedikit. "Jangan takut," kata sosok itu dengan suara tenang. "Aku hanya ingin membantu." Siapa kamu?" Suara Arman bergetar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku yang menjaga sungai ini. Orang-orang menyebutku Ratu Buaya." Jantung Arman berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita itu sejak kecil, namun ia tidak pernah benar-benar percaya sampai sekarang. "Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan," kata Arman cepat mencoba menjauh. Ratu Buaya menggeleng pelan. "Aku tidak meminta milikmu. Justru aku ingin memberimu sesuatu." Arman terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, tapi juga menggoda. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. Perempuan itu mengangkat tangannya. Air di sekitarnya bergerak, lalu perlahan berubah. Dari dalam sungai muncul kilauan, lembaran uang dalam jumlah yang tidak pernah Arman lihat seumur hidupnya. Mata Arman membesar. "Itu uang? Ambil," ucap Ratu Buaya. "Kau tidak perlu lagi susah payah seperti ini." Arman ragu. "Tidak mungkin cuma-cuma." "Tentu tidak," jawabnya tenang. "Setiap pemberian selalu ada syarat." Arman menelan ludah. "Syarat apa?" Ratu Buaya menatapnya dalam-dalam. "Jika suatu malam kau mendengar panggilan dari sungai, jangan pernah menolak." Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin berhenti, bahkan suara serangga pun menghilang. "Hanya itu?" tanya Arman masih belum percaya. "Ya. Jangan menolak panggilan air." Arman terdiam lama. Ia memikirkan keluarganya, rumahnya yang hampir roboh, dan wajah anaknya yang sering kelaparan. Semua itu terasa lebih nyata daripada rasa takut yang kini menyelimutinya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Aku terima." Senyum Ratu Buaya melebar, tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Pilihan yang bijak," katanya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang kembali ke dalam air. Sungai kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman berdiri kaku. Di depannya tumpukan uang itu masih ada, nyata, basah tapi utuh. Ia mengambil satu lembar, mengeremasnya, memastikan itu bukan mimpi. "Ini benar-benar nyata," bisiknya. Tanpa berpikir panjang, ia mengumpulkan semua uang itu ke dalam karung. Wajahnya penuh campuran antara bahagia dan gelisah. Saat ia hendak pergi, angin tiba-tiba berhembus pelan. Dari arah sungai terdengar suara samar, hampir seperti bisikan. "Arman." Ia menoleh cepat. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya riak kecil di permukaan air dan perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Arman segera naik ke perahu dan mendayung menjauh. Ia tidak sadar, sejak saat itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana rumah Arman terasa berbeda. Matahari belum tinggi, tapi ia sudah duduk di ruang depan dengan karung berisi uang di sampingnya. Ia masih belum benar-benar percaya apa yang terjadi semalam. Sari, istrinya, keluar dari dapur sambil membawa segelas air. Ia berhenti saat melihat karung itu. "Itu apa, Man?" tanyanya curiga. Arman ragu sejenak. "Rezeki," jawabnya singkat. Sari mengernyit. "Rezeki dari mana? Semalam kamu cuma melaut sebentar." Arman membuka karung itu perlahan. Tumpukan uang terlihat jelas. Mata Sari langsung membesar, tangannya gemetar. "Ya Allah, ini banyak sekali. Kamu dapat dari siapa?" Suaranya lirih. Arman menatapnya lalu berkata pelan, "Dari sungai." Sari terdiam. "Maksudmu, kamu bercanda?" "Aku serius," jawab Arman. "Aku ketemu sesuatu di sana." Wajah Sari berubah pucat. "Man, jangan bilang kamu berurusan dengan hal yang tidak terlihat." Arman menghela nafas. Aku cuma menerima apa yang diberikan. Kita butuh ini." Sari mundur selangkah. "Tidak ada yang gratis di dunia ini."
Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia ingat jelas syarat yang diberikan malam tadi. Namun ia mencoba mengusir pikiran itu. "Sudahlah," katanya tegas. "Kita pakai uang ini untuk memperbaiki hidup." Hari itu juga perubahan mulai terlihat. Arman membeli bahan makanan dalam jumlah banyak. Rumah mereka yang sebelumnya reyot mulai diperbaiki. Orang-orang di kampung mulai memperhatikan. Tetangga sebelah, Pak Darto, menghampiri saat Arman sedang mengangkat kayu. "Man, sekarang kamu kayak mendadak ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Arman hanya tertawa kecil. "Lagi beruntung saja, Pak." Pak Darto menatapnya lama. "Rezeki seperti itu biasanya ada harganya." Ucapan itu terdengar ringan, tapi terasa berat di telinga Arman. Malamnya rumah mereka tampak lebih terang dari biasanya. Lampu menyala, makanan tersaji di meja. Sari masih terlihat gelisah, meskipun anak mereka tampak bahagia. "Sudah lama kita tidak makan seperti ini," kata Sari pelan. Arman tersenyum. "Makanya nikmati saja." Namun saat mereka mulai makan, tiba-tiba terdengar suara dari luar, seperti sesuatu jatuh ke air. "Biur." Sari langsung menoleh ke arah pintu. "Kamu dengar itu?" Arman mengangguk pelan. Mungkin cuma ikan. Namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas. "Biur, biur." Sari memegang tangan Arman. "Jangan keluar." Arman diam, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lalu terdengar sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. "Arman." Suara itu samar, seperti berasal dari jauh, tapi jelas memanggil namanya. Sari menutup mulutnya. "Itu siapa?" Arman berdiri perlahan. "Cuma suara angin," katanya, meskipun ia sendiri tidak yakin. "Jangan keluar." Sari menahan lengannya. Arman teringat syarat itu. Jangan menolak panggilan air. Ia menatap pintu cukup lama. Keringat mulai muncul di dahinya. "Kalau aku tidak keluar, apa yang terjadi?" gumamnya dalam hati. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Arman." Sari semakin erat menggenggam tangannya. "Tolong, jangan pergi." Arman menarik nafas dalam-dalam. "Aku cuma lihat sebentar." Ia membuka pintu perlahan. Udara malam terasa dingin. Halaman kosong, tapi suara air dari arah sungai terdengar lebih jelas dari biasanya. Langkahnya terasa berat, tapi ia tetap berjalan. Setiap langkah seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Arman, kembali!" teriak Sari dari dalam rumah. Namun Arman tidak menoleh. Saat ia sampai di tepi sungai, air tampak lebih gelap dari biasanya. Permukaannya tenang, tapi terasa hidup. "Kenapa kau datang?" bisik Arman. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam air. Bukan sosok perempuan yang ia lihat sebelumnya, melainkan bayangan samar yang bergerak cepat di bawah permukaan. Arman mundur satu langkah. Lalu suara itu terdengar lagi, kini tepat di depannya. "Kau sudah menerima. Sekarang dengarkan." Air beriak kuat, angin berhembus dingin. Arman berdiri kaku. Ia mulai menyadari apa yang ia terima bukan sekedar keberuntungan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Arman berdiri di tepi sungai dengan tubuh kaku. Angin malam terasa menusuk kulit. Air di depannya bergerak pelan, seperti bernafas. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya pelan. Permukaan sungai tiba-tiba bergetar. Dari dalam kegelapan muncul bayangan wajah samar. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. "Kau sudah menerima." Suara itu terdengar berat dan berlapis. "Sekarang waktunya membayar." Arman mundur selangkah. "Aku sudah menuruti syaratmu. Aku datang." Air beriak semakin kuat. "Ini baru awal." Tiba-tiba dari dalam sungai muncul tangan pucat yang langsung meraih kakinya. "Ah!" Arman berteriak, berusaha melepaskan diri. Pegangan itu dingin dan kuat. Ia hampir terjatuh ke dalam air. Dengan sisa tenaga,
ia menarik kakinya dan terlepas. Nafasnya memburu, jantungnya seperti ingin keluar dari dada. Tanpa menunggu lagi, Arman berlari menjauh dari sungai. Langkahnya tidak teratur, ia tidak berani menoleh ke belakang. Saat sampai di rumah, Sari langsung menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanyanya panik. Arman terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Tidak apa-apa, cuma terpeleset." Sari menatapnya tajam. "Jangan bohong, wajahmu pucat." Arman menghindari tatapan itu. "Aku cuma capek." Malam itu mereka tidur dengan gelisah. Angin di luar terdengar aneh, seperti membawa bisikan. Arman memejamkan mata, tapi bayangan tangan dari sungai terus teringat. Tengah malam, ia terbangun. Suara tetesan air terdengar di dalam rumah. Tik, tik, tik. Arman membuka mata perlahan. Ruangan gelap, namun suara itu jelas berasal dari dalam. Ia bangun dan berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di ruang depan, ia terdiam. Lantai basah. Jejak air terlihat jelas, seperti seseorang baru masuk dari luar. Jejak itu mengarah ke dalam ruah dan berhenti tepat di depan kamar mereka. Arman menelan ludah. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara kursi bergeser. Krek, krek. Arman menoleh cepat. "Siapa?" Ia mengambil langkah pelan menuju dapur. Nafasnya tertahan. Saat sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Seorang pria berdiri membelakanginya. Tubuhnya basah kuyup, pakaiannya lusuh, dan air menetes ke lantai. Arman tidak berani mendekat. "Kamu siapa?" Pria itu diam. "Jawab!" Suara Arman meninggi. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar pelan. "Aku belum pulang," ucapnya lirih. Arman mundur. "Apa maksudmu?" Pria itu melangkah maju satu langkah. Air di tubuhnya terus menetes. "Kau memakai milikku." Arman semakin mundur. "Aku tidak mengerti." Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. "Uang itu milikku." Sekejap, ingatan Arman berputar. Uang dari sungai, wajah-wajah samar tadi. "Tunggu, maksudmu?" Suaranya terputus. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ruangan kembali kosong. Arman berdiri terpaku, nafasnya tidak teratur. Sari datang dari belakang dengan wajah cemas. "Ada apa? Aku dengar kamu bicara sendiri." Arman menoleh pelan. "Ada orang di sini." Sari melihat sekeliling. "Tidak ada siapa-siapa." Arman menggeleng. "Tadi ada. Dia bilang uang itu miliknya." Sari langsung pucat. "Aku sudah bilang, ini bukan rezeki biasa." Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Pagi harinya, kabar buruk datang. Pak Darto mengetuk pintu dengan wajah tegang. "Man, kamu dengar belum?" "Apa?" tanya Arman. "Ada orang hilang tadi malam. Joko, yang rumahnya dekat sungai." Arman langsung terdiam. Katanya terakhir terlihat di pinggir air. Tubuh Arman terasa lemas. Ia teringat sosok yang ia lihat di dapur. Wajahnya mirip dengan Joko. "Sekarang warga lagi cari. Semoga ketemu." Arman tidak menjawab. Setelah Pak Darto pergi, Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Man, ini tidak kebetulan." Arman duduk lemas. "Jadi semua ini..." Sari mengangguk pelan. "Setiap uang yang kita pakai, mungkin ada pemiliknya." Arman menunduk. Tangannya gemetar. Di luar, suara sungai terdengar lebih keras dari biasanya, seolah memanggil. Dan kali ini, Arman mulai mengerti. Harga dari kekayaan itu bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Sejak kabar hilangnya Joko menyebar, suasana kampung berubah tegang. Warga mulai sering berkumpul, membicarakan kejadian aneh yang terjadi di sekitar sungai. Tidak sedikit yang mulai mengaitkan semuanya dengan hal gaib. Arman hanya diam setiap kali mendengar itu. Ia memilih menghindar,
tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di dalam rumah, karung berisi uang masih tersimpan rapi. Jumlahnya tidak berkurang banyak, meskipun sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sari menatap karung itu dengan wajah gelisah. "Buang saja," katanya pelan. Arman langsung menggeleng. "Tidak bisa." "Kenapa tidak?" Suara Sari mulai meninggi. "Kita tidak tahu ini dari mana sebenarnya." Arman menatapnya tajam. "Aku tahu, tapi kita juga butuh hidup." Sari mendekat. "Kalau harus dibayar dengan nyawa orang lain, itu bukan hidup." Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia tidak punya jawaban. Malam kembali datang. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Arman duduk sendirian di ruang depan, mencoba menenangkan pikirannya. Namun suara sungai terus terdengar, seperti sengaja memanggil. "Biur, biur." Arman menutup telinganya. "Cukup," gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar rumah. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Arman menoleh ke arah pintu. "Siapa di luar?" tanyanya keras. Tidak ada jawaban. Sejak kabar hilangnya Joko menyebar, suasana kampung berubah tegang. Warga mulai sering berkumpul, membicarakan kejadian aneh yang terjadi di sekitar sungai. Tidak sedikit yang mulai mengaitkan semuanya dengan hal gaib. Arman hanya diam setiap kali mendengar itu. Ia memilih menghindar, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di dalam rumah, karung berisi uang masih tersimpan rapi. Jumlahnya tidak berkurang banyak, meskipun sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sari menatap karung itu dengan wajah gelisah. "Buang saja," katanya pelan. Arman langsung menggeleng. "Tidak bisa." "Kenapa tidak?" Suara Sari mulai meninggi. "Kita tidak tahu ini dari mana sebenarnya." Arman menatapnya tajam. "Aku tahu, tapi kita juga butuh hidup." Sari mendekat. "Kalau harus dibayar dengan nyawa orang lain, itu bukan hidup." Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia tidak punya jawaban. Malam kembali datang. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Arman duduk sendirian di ruang depan, mencoba menenangkan pikirannya. Namun suara sungai terus terdengar, seperti sengaja memanggil. "Biur, biur." Arman menutup telinganya. "Cukup," gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar rumah. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Arman menoleh ke arah pintu. "Siapa di luar?" tanyanya keras. Tidak ada jawaban. Namun suara itu semakin dekat. Krek! Pintu depan terbuka sedikit dengan sendirinya. Arman berdiri, nafasnya tertahan. Dari celah pintu terlihat kaki seseorang. Basah, lumpur menempel di kulitnya. Arman mundur satu langkah. "Pergi," ucapnya pelan. Namun pintu itu terbuka lebih lebar. Seorang pria masuk perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya penuh air. Arman langsung mengenalinya. "Joko!" Sosok itu berhenti di tengah ruangan. Kepalanya miring sedikit, seperti mencoba mengenali tempat. "Aku belum selesai," suaranya serak. Arman gemetar. "Kamu sudah dicari warga?" Joko menyengir tipis, tapi senyum itu terasa dingin. "Mereka tidak akan menemukan aku." Arman menelan ludah. "Apa yang kamu mau?" Joko mengangkat tangannya. Air menetes dari ujung jari. "Kembalikan," ucapnya pelan. Arman menggeleng cepat. "Tidak bisa. Aku tidak mengambil apapun darimu." Seketika, wajah Joko berubah. Matanya melebar, suaranya menjadi berat. "Kau memakai milikku." Ruangan terasa semakin dingin. Dari sudut-sudut rumah mulai terdengar suara tetesan air. 1, 2, lalu semakin banyak. Tik, tik, tik. Arman melihat ke sekeliling. Dinding, lantai, bahkan atap, semuanya basah. "Apa ini?" bisiknya. Joko melangkah mendekat. "Satu digunakan,
satu diambil. Arman mundur. "Aku tidak tahu aturan itu." Joko berhenti tepat di depannya. Wajahnya sangat dekat. "Sekarang kau tahu." Tiba-tiba, Sari keluar dari kamar dengan wajah panik. "Man, ada apa? Aku dengar." Ia berhenti saat melihat Joko. "Ya Allah," suaranya melemah. Joko menoleh ke arah Sari perlahan. "Keluarga," ucapnya lirih. Arman langsung berdiri di depan Sari. "Jangan mendekat." Namun Joko hanya tersenyum tipis. "Belum sekarang," katanya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang seperti ditarik ke dalam kegelapan. Ruangan kembali sunyi. Air di lantai perlahan mengering, seolah tidak pernah ada. Sari langsung memegang lengan Arman. "Kita harus pergi dari sini." Arman menggeleng lemah. "Tidak semudah itu." "Kenapa?" Sari hampir menangis. "Kita tinggalkan saja semuanya." Arman menatap karung uang di sudut ruangan. "Selama itu masih ada, mereka akan terus datang." Sari mengikuti arah pandangannya. "Kalau begitu buang." Arman terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kurasa tidak akan semudah itu juga." "Maksudmu?" Arman menatapnya dengan wajah pucat. "Aku merasa kita sudah terikat." Di luar, suara sungai kembali terdengar. Lebih keras, lebih dekat. Seolah tidak peduli sejauh apa mereka mencoba lari. Sesuatu dari sana sudah menemukan jalan masuk. Dan kini, rumah mereka bukan lagi tempat aman. Pagi datang tanpa rasa tenang. Rumah Arman terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang ikut tinggal bersama mereka. Udara lebih lembab, dan bau air sungai kadang muncul tanpa sebab. Sari duduk di ruang depan dengan wajah lelah. Ia hampir tidak tidur semalaman. Setiap memejamkan mata, bayangan Joko selalu muncul. "Man, kita tidak bisa terus begini," katanya pelan. Arman sedang duduk di dekat karung uang. Tangannya memegang beberapa lembar, tapi pikirannya jauh. "Aku tahu," jawabnya singkat. Sari menatapnya. "Lalu kenapa kamu masih menyimpannya?" Arman diam. "Kalau aku buang, apa semuanya selesai?" Sari tidak menjawab. Ia sendiri tidak yakin. Siang itu, Arman memutuskan pergi ke rumah Pak Darto. Ia butuh seseorang untuk diajak bicara, meskipun tidak semua hal bisa ia ceritakan. Pak Darto sedang duduk di teras saat Arman datang. "Kamu kelihatan tidak sehat," katanya langsung. Arman duduk pelan. "Pak, kalau seseorang dapat rezeki dari tempat yang tidak biasa, apa yang harus dilakukan?" Pak Darto menatapnya lama. "Kamu bicara tentang sungai itu?" Arman terkejut. "Bapak tahu?" Pak Darto menghela nafas. "Bukan cuma tahu, sudah banyak yang mencoba, dan tidak semua berakhir baik." Arman menelan ludah. "Kalau sudah terlanjur?" Pak Darto berdiri, lalu masuk ke dalam rumah. Ia kembali membawa sebuah benda kecil terbungkus kain. "Ini," katanya sambil menyerahkan, "ini dulu milik orang pintar di kampung sebelah." Arman menerimanya ragu. "Untuk apa?" "Penjaga," jawab Pak Darto singkat. "Tapi ingat, itu cuma menahan, bukan menghilangkan." Arman mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Sore menjelang saat Arman pulang, langkahnya terasa lebih berat. Ia tahu, apapun yang ia hadapi tidak akan selesai dengan mudah. Saat masuk rumah, ia melihat Sari sedang berdiri di depan karung uang. "Kamu ngapain?" tanya Arman cepat. Sari menoleh, matanya merah. "Aku coba buang satu tadi." Arman langsung mendekat. Terus, Sari menunjuk ke lantai. Di sana, lembar uang yang tadi ia buang sudah kembali, basah, seperti baru diambil dari air. "Aku lempar ke belakang rumah, tapi tiba-tiba ada lagi di sini," ucap Sari dengan suara gemetar. Arman terdiam, tangannya mengepal. "Jadi benar," gumamnya. Sari memegang lengannya. "Kita tidak bisa lepas." Malam kembali datang, lebih cepat dari biasanya. Arman meletakkan benda pemberian Pak Darto di dekat pintu.
Ia berharap itu bisa membantu, meskipun sedikit. "Apa itu cukup?" tanya Sari. "Entahlah," jawab Arman. "Kita coba saja." Suasana semakin sunyi, tidak ada suara serangga, hanya angin yang sesekali berhembus pelan. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. "Biur!" Arman dan Sari saling menatap. "Jangan keluar," bisik Sari. Arman mengangguk. "Aku tidak akan." Namun suara itu terus berulang. "Biur, biur." Lalu seperti biasa, "Arman." Kali ini suara itu lebih jelas, lebih dekat. Arman menutup mata. "Aku tidak akan datang," katanya pelan. Tiba-tiba, benda di dekat pintu bergetar. Sari mundur. "Itu kenapa?" Getaran semakin kuat. Kain pembungkusnya terbuka sedikit, memperlihatkan benda kecil di dalamnya. Lalu, suara retakan terdengar. Krek. Arman membeku. Tidak mungkin. Benda itu pecah. Sekejap, angin masuk dengan kencang. Pintu terbuka sendiri. Di luar, bayangan-bayangan berdiri di halaman. Tidak jelas bentuknya, tapi jumlahnya banyak. Sari menutup mulutnya. "Man!" Arman mundur perlahan. Salah satu bayangan melangkah maju. Air menetes dari tubuhnya. "Kau menolak." Suara itu terdengar dingin. Arman menggeleng. "Aku hanya ingin berhenti." Bayangan itu semakin dekat. Tidak ada berhenti. Satu persatu, bayangan lain ikut bergerak. "Kau sudah terikat." Arman menarik Sari ke belakangnya. "Apa yang kalian mau?" teriaknya. Suara itu menjawab bersamaan, seperti datang dari banyak arah. "Semua." Lampu di rumah tiba-tiba mati. Gelap. Hanya suara langkah basah yang semakin mendekat. Arman menggenggam tangan Sari erat. Di tengah kegelapan itu, ia akhirnya sadar. Ini bukan sekedar perjanjian biasa. Ini adalah ikatan yang tidak bisa diputus tanpa mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, selain langkah basah yang terus mendekat. Arman berdiri kaku, tangannya menggenggam Sari dengan erat. "Man, aku takut," bisik Sari. "Aku di sini," jawab Arman, meski suaranya sendiri gemetar. Dari dalam gelap, bayangan itu semakin jelas. Satu persatu muncul seperti kabut yang membentuk tubuh manusia. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan air terus menetes dari tubuhnya. Arman mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat. "Kau tidak bisa lari." Suara itu terdengar dari segala arah. Arman menelan ludah. "Apa yang kalian inginkan?" Salah satu sosok melangkah maju. Wajahnya perlahan terlihat. "Joko." "Keseimbangan," ucapnya pelan. "Apa maksudmu?" tanya Arman. Joko mengangkat tangannya. "Kau mengambil, maka harus mengganti." Sari memegang lengan Arman lebih erat. "Man, jangan dengarkan." Namun suara lain ikut menyahut. "Satu kehidupan untuk setiap yang kau pakai." Arman membeku. "Tidak, aku tidak mau." Joko menatapnya tanpa ekspresi. Pilihan sudah dibuat sejak awal. Ruangan terasa semakin sempit. Bayangan lain mulai mengelilingi mereka. Arman memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir. Ada cara lain, pasti ada. Joko menggeleng pelan. Tidak ada. Sari tiba-tiba berbicara dengan suara bergetar. "Kalau kami kembalikan semua uang itu." Semua sosok berhenti bergerak. Arman menatap Sari. "Kamu yakin?" Sari mengangguk pelan. "Lebih baik kita kehilangan semuanya daripada kehilangan nyawa." Arman menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa keputusan itu benar. "Aku setuju," katanya tegas. Joko menatapnya lama, lalu berkata, "Kembalikan
ke tempat asalnya. Tiba-tiba, semua bayangan menghilang. Lampu menyala kembali. Rumah kembali seperti semula, tapi udara masih terasa dingin. Arman langsung bergerak. Ia mengambil karung uang itu dan mengikatnya dengan kuat. "Kita lakukan sekarang," katanya. Sari mengangguk. Aku ikut. Malam itu mereka berjalan menuju sungai. Langkah mereka cepat, tapi hati terasa berat. Saat sampai di tepi air, suasana terasa berbeda. Sungai tampak lebih gelap, seperti menunggu. Arman berdiri di pinggir. "Ini semua, aku kembalikan," ucapnya pelan. Ia mengangkat karung itu, bersiap melempar. Namun sebelum itu terjadi, suara lembut terdengar dari dalam air. "Kau yakin ingin melepaskannya?" Arman langsung mengenali suara itu. Ratu Buaya. Air beriak pelan, lalu sosok perempuan itu muncul kembali. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya terlihat tajam. "Kau sudah menikmati pemberianku," katanya. "Kenapa sekarang ingin mengembalikan?" Arman menatapnya tanpa ragu. "Aku tidak mau membayar dengan nyawa orang lain." Ratu Buaya tersenyum tipis. "Kau baru sadar sekarang?" Sari berdiri di samping Arman. "Kita tidak butuh semua itu." Perempuan itu mendekat sedikit. "Tidak semua orang seberani kalian, tapi keberanian selalu ada harganya." Arman mengeraskan suaranya. "Apalagi yang kau inginkan?" Ratu Buaya menatap mereka bergantian. "Jika kau kembalikan, maka semua akan selesai." Arman mengangguk cepat. "Itu yang kami mau." Namun senyum di wajah Ratu Buaya berubah. Ada sesuatu yang berbeda. "Benarkah?" tanyanya pelan. Arman mulai merasa tidak nyaman. "Apa maksudmu?" Perempuan itu mengangkat tangannya. Air di sekitarnya bergerak lebih cepat. "Kau lupa satu hal." Sari menggenggam tangan Arman. "Apa itu?" Ratu Buaya menatap Arman dalam-dalam. "Perjanjian tidak hanya tentang uang." Arman membeku. "Lalu, tentang apa?" Suaranya melemah. Perempuan itu tersenyum lebar. "Tentang ikatan." Tiba-tiba, air sungai naik dengan cepat, hampir menyentuh kaki mereka. "Kau sudah menjadi bagian di sini," lanjutnya. Arman mundur selangkah. "Tidak, aku tidak mau." Ratu Buaya tertawa pelan. "Keinginanmu sudah tidak penting lagi." Sari menarik Arman menjauh. "Kita pergi sekarang." Namun kaki Arman terasa berat, seolah ada sesuatu dari dalam air yang menahannya. Ratu Buaya berbisik, "Jika kau tetap ingin lepas, maka harus ada pengganti." Arman terdiam. "Pengganti?" ulangnya pelan. Perempuan itu mengangguk. "Satu jiwa untuk menutup perjanjian." Sari langsung menggeleng. "Tidak, kami tidak akan melakukannya." Ratu Buaya menatap mereka dengan tenang. "Kalau begitu," suaranya berubah dingin, "perjanjian akan tetap berjalan." Air kembali tenang. Sosok itu perlahan menghilang. Arman terpaku. Karung uang masih di tangannya. Kini ia mengerti. Untuk keluar, ia harus memilih. Mengorbankan orang lain atau menghilangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Langit malam terasa lebih pekat saat Arman dan Sari kembali dari sungai. Tidak ada satupun kata yang keluar sepanjang perjalanan. Karung berisi uang masih mereka bawa pulang, bukan karena ingin menyimpannya, tetapi karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sesampainya di rumah, Arman langsung duduk di lantai. Nafasnya berat, pikirannya penuh. "Kita tidak punya pilihan," ucapnya pelan. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan bilang kamu mulai memikirkan itu." Arman menggeleng cepat. "Aku tidak mau mengorbankan siapapun." "Lalu bagaimana?" tanya Sari. "Dia bilang harus ada pengganti."
Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang sesekali masuk dari celah dinding. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Arman dan Sari saling menatap. "Siapa malam-malam begini?" bisik Sari. Arman berdiri perlahan. Aku lihat. Ia membuka pintu sedikit. Di luar, Pak Darto berdiri dengan wajah cemas. "Pak?" Arman terkejut. "Ada apa?" Pak Darto masuk dengan cepat. "Kamu harus hati-hati," katanya pelan. Arman mengernyit. "Maksudnya?" Pak Darto menatap sekeliling rumah, lalu mendekat. Sejak Joko hilang, ada lagi yang menyusul. Sari langsung menutup mulutnya. "Siapa?" "Wati," jawab Pak Darto. "Tadi sore masih kelihatan, tapi sekarang tidak ada di rumahnya." Arman merasa dadanya sesak. Tidak mungkin. Pak Darto menatapnya tajam. "Kamu yakin tidak ada hubungannya dengan sungai itu?" Arman terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Pak Darto menghela nafas. "Kalau kamu tahu sesuatu, lebih baik hentikan sekarang." Arman menunduk. "Aku sudah mencoba, Pak." "Belum cukup," jawab Pak Darto tegas. "Hal seperti itu tidak akan berhenti sendiri." Sari memegang tangan Arman. "Kita harus pergi dari sini." Pak Darto menggeleng pelan. "Kalau sudah terikat, pergi tidak akan menyelesaikan apapun." Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Setelah beberapa saat, Pak Darto pamit. Rumah kembali sunyi. Arman berdiri lama di depan pintu sebelum menutupnya. "Apa yang harus kita lakukan?" gumamnya. Malam semakin larut. Sari akhirnya tertidur karena lelah, meski wajahnya masih terlihat tegang. Arman tetap terjaga, duduk di dekat karung uang itu. Ia menatapnya lama. "Semua ini karena kamu," bisiknya. Tiba-tiba, suara air terdengar lagi. Biur. Arman memejamkan mata. "Aku tidak akan datang." Namun suara itu tidak berhenti. Biur, biur. Lalu suara yang sama kembali terdengar. "Arman." Kali ini lebih pelan, tapi terasa dekat. Arman berdiri. Nafasnya tidak teratur. "Apalagi?" ucapnya lemah. Ia melangkah menuju pintu, tapi berhenti di tengah jalan. "Aku tidak boleh keluar," katanya pada diri sendiri. Namun tiba-tiba, dari belakang terdengar suara. "Man!" Arman menoleh cepat. Sari berdiri di sana. "Aku dengar suara itu juga," katanya pelan. Arman terkejut. "Kamu dengar?" Sari mengangguk. "Dia memanggil kita berdua sekarang." Suasana terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai basah. Air muncul dari celah-celah papan. Sari mundur. Ini tidak normal. Air itu semakin banyak, mengalir perlahan seperti berasal dari sungai. Arman melihat ke arah karung uang. Karung itu bergerak sedikit. "Apa itu?" bisik Sari. Karung itu bergeser sendiri, lalu perlahan terbuka. Lembaran uang di dalamnya keluar satu persatu. Tapi bentuknya berubah. Bukan lagi uang, melainkan potongan kain, perhiasan lama, bahkan benda pribadi seperti gelang dan cincin. Arman membeku. "Itu milik orang," ucapnya pelan. Sari menatap dengan wajah pucat. "Berarti benar, setiap yang hilang..." Kalimatnya terhenti. Tiba-tiba terdengar banyak suara bersamaan dari dalam rumah. Pelan, tapi jelas. "Arman, Arman, Arman." Suara itu datang dari segala arah. Dinding, lantai, bahkan dari dalam karung. Arman menutup telinganya. "Berhenti!" Namun suara itu semakin keras. "Kami menunggu. Kami belum selesai." Sari menangis. "Man, kita tidak bisa menunda lagi." Arman menatapnya dengan mata kosong. "Aku tahu." Ia melihat ke arah pintu,
lalu kembali ke karung itu. Pikirannya kacau. Jika ia tidak melakukan apa-apa, lebih banyak orang akan hilang. Jika ia mengikuti syarat itu, ia harus memilih satu nyawa. Arman menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berada di titik tanpa jalan keluar. Dan waktu mereka semakin sedikit. Malam terasa panjang dan menekan. Suara-suara yang memanggil nama Arman perlahan mereda. Namun suasana rumah tidak pernah kembali normal. Air yang sempat menggenang kini hilang, tetapi bekas lembab masih terasa di setiap sudut. Arman duduk diam, menatap lantai. Sari berada di sampingnya, matanya sembab. "Kita tidak bisa menunggu lagi," ucap Sari pelan. Arman mengangguk tanpa menoleh. "Aku tahu." Beberapa saat hening, lalu ia berkata dengan suara berat, "Kalau tidak ada pengganti, semua akan terus terjadi." Sari langsung menatapnya. "Jangan bilang kamu akan memilih orang lain." Arman menggeleng pelan. "Aku tidak akan melakukan itu." "Lalu?" tanya Sari. Arman menarik napas panjang. "Aku yang akan menggantikan." Sari langsung berdiri. "Tidak, aku tidak setuju." Arman menatapnya untuk pertama kali sejak tadi. "Ini satu-satunya cara." Sari menggeleng kuat. Air matanya jatuh. "Kita cari cara lain, pasti ada." Arman tersenyum tipis, tetapi terlihat lelah. "Kalau ada, dari tadi sudah kita temukan." Sari memegang wajah Arman. "Aku tidak mau kehilangan kamu." Arman menggenggam tangan itu. "Kalau aku tidak lakukan ini, kita bisa kehilangan lebih banyak orang." Kalimat itu membuat Sari terdiam. Ia tidak bisa membantah, tapi hatinya menolak. "Biarkan aku ikut," katanya pelan. Arman menggeleng. "Tidak, ini harus aku sendiri." Sari menangis tanpa suara. Waktu berjalan lambat hingga akhirnya malam kembali dalam. Arman berdiri, mengambil karung itu, lalu mengikatnya kembali. "Aku akan selesaikan semuanya malam ini," ucapnya. Sari berdiri di depannya, menghalangi jalan. "Janji, kamu kembali." Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau bisa." Jawaban itu membuat hati Sari semakin hancur. Tanpa berkata lagi, Arman keluar rumah. Langkahnya mantap meski hatinya bergejolak. Jalan menuju sungai terasa lebih gelap dari biasanya. Angin tidak berhembus, semuanya terasa diam, seperti menunggu. Saat sampai di tepi sungai, Arman berhenti. Air tampak hitam, memantulkan bayangannya yang samar. "Aku datang," ucapnya pelan. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu air mulai bergerak. Dari dalamnya, sosok Ratu Buaya muncul perlahan. Wajahnya tenang seperti sebelumnya. "Kau kembali," katanya. Arman mengangguk. "Aku sudah memutuskan." Ratu Buaya menatap dia dalam-dalam. Keputusan seperti apa? Arman melangkah maju sedikit. "Aku jadi pengganti." Air di sekitar mereka bergetar pelan. "Menarik," ucapnya sambil tersenyum. Jarang ada yang memilih seperti itu. Arman tidak menjawab. "Apa kau siap?" tanya Ratu Buaya. Arman menatap sungai itu lama. "Selama ini, aku salah. Aku pikir semua bisa mudah." Perempuan itu diam, mendengarkan. "Aku tidak mau orang lain jadi korban," lanjut Arman. Ratu Buaya mengangguk pelan. "Kalau begitu, buang semua itu ke dalam." Arman membuka karung dan melemparkannya ke sungai. Air langsung menelannya tanpa suara. "Sekarang, satu langkah lagi," kata Ratu Buaya. Arman menatapnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Perempuan itu mengulurkan tangan. "Masuk." Arman melihat tangan itu, lalu menatap air di depannya. Beberapa bayangan mulai muncul di bawah permukaan. Wajah-wajah yang pernah ia lihat. Joko dan yang lainnya. Mereka diam, tapi seolah menunggu. Arman menarik napas dalam. "Semoga ini cukup,"
bisiknya. Ia melangkah ke depan. Air menyentuh kakinya, dingin seperti es. Dari belakang, tiba-tiba terdengar suara. "Man, jangan!" Arman menoleh. Sari berdiri di sana, berlari ke arahnya. "Aku tidak bisa biarin kamu sendiri," teriaknya. Arman terkejut. "Kenapa kamu ke sini?" Sari menangis. "Aku tidak peduli, aku ikut." Ratu Buaya menatap mereka dengan ekspresi datar. "Menarik," ucapnya pelan. Arman menggeleng. "Tidak, kamu harus pergi." Sari memegang tangannya erat. "Kita hadapi bersama." Air di sungai mulai naik perlahan. Ratu Buaya tersenyum tipis. "Kalian membuat pilihan semakin sulit." Arman dan Sari saling menatap. Di depan mereka, sungai itu seperti membuka mulut lebar. Dan keputusan terakhir harus dibuat sekarang. Air sungai terus naik, menyentuh kaki Arman dan Sari. Dingin itu merambat perlahan, seolah menarik mereka masuk lebih dalam. Langit di atas gelap tanpa bintang, membuat suasana terasa semakin menekan. "Pergi, Sar," ucap Arman pelan. Sari menggeleng kuat. "Aku tidak akan ninggalin kamu." Ratu Buaya berdiri di depan mereka, matanya tajam mengamati. "Kalian harus memilih," katanya tenang. "Satu jiwa atau 2 jiwa." Arman menggenggam tangan Sari erat. "Ini salahku, aku yang mulai semua." Sari menatapnya dengan air mata jatuh. "Kita hadapi bersama, jangan pisahkan aku." Air kini mencapai lutut. Bayangan di bawah permukaan mulai bergerak. Wajah-wajah pucat muncul samar, seperti menunggu keputusan. Ratu Buaya melangkah mendekat. Waktu tidak banyak. Arman menutup mata sejenak, nafasnya berat. "Aku jadi pengganti," ucapnya tegas. Sari langsung menarik tangannya. "Tidak, kalau kamu masuk, aku ikut." Arman menggeleng. "Tidak boleh." "Kenapa?" tanya Sari dengan suara pecah. "Karena harus ada yang hidup," jawab Arman pelan. Sari terdiam, tapi genggamannya tidak lepas. Ratu Buaya tersenyum tipis. "Kalian masih belum mengerti." Arman menatapnya tajam. Apalagi, perempuan itu menunjuk ke arah air. Perjanjian sudah berjalan, bukan hanya tentang satu orang. Arman mengernyit. "Maksudmu?" Tiba-tiba, air di sekitar mereka berputar. Dari dalamnya, muncul bayangan Joko bersama sosok lain. Mereka berdiri setengah tubuh di permukaan. Keseimbangan belum terpenuhi, suara mereka bergema. Arman mundur sedikit. "Aku sudah datang untuk mengganti." Joko menatapnya kosong. "Terlambat." Sari menggenggam tangan Arman lebih erat. "Apa maksudnya terlambat?" Ratu Buaya menjawab dengan tenang. "Setiap kali uang itu digunakan, ikatan semakin kuat." Arman terdiam. "Jadi semua ini tidak bisa dihentikan begitu saja," lanjutnya. Air semakin naik hingga pinggang. Arman mulai kesulitan berdiri. "Kalau begitu, apa gunanya aku datang?" teriaknya. Ratu Buaya menatapnya dalam. "Ada satu cara, tapi tidak mudah." "Cepat katakan," teriak Sari. Perempuan itu tersenyum samar. "Kalian berdua harus menjadi bagian dari sungai." Sari membeku. "Berarti kami mati?" Ratu Buaya menggeleng pelan. "Bukan mati, tapi terikat selamanya." Arman menatap Sari, mata mereka saling bertemu. "Kalau itu satu-satunya cara," ucap Arman pelan. Sari menggeleng sambil menangis. "Tidak, pasti ada jalan lain." Namun Arman tersenyum tipis. Setidaknya tidak ada lagi korban setelah ini. Sari menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. "Aku ikut," ucapnya lirih. Air kini mencapai dada. Bayangan di sekitar mereka mulai mendekat, seolah menyambut. Ratu Buaya mengangkat tangannya. "Kalau begitu, terimalah ikatan ini." Arman menarik Sari mendekat. "Maafkan aku." Sari memeluknya erat.
kita tetap bersama. Perlahan, tubuh mereka mulai tenggelam. Air menutup hingga leher, lalu ke wajah. Sebelum benar-benar hilang, Arman sempat melihat bayangan wajahnya sendiri di permukaan air. Namun bukan wajah manusia biasa, melainkan sesuatu yang berbeda. Sunyi. Sungai kembali tenang. Keesokan paginya, warga berkumpul di tepi sungai. Kabar hilangnya Arman dan Sari cepat menyebar. Pak Darto berdiri diam, menatap air yang tampak biasa. "Sudah saya bilang," gumamnya. Sejak hari itu, tidak ada lagi kabar orang hilang. Namun, warga mulai bercerita. Kadang saat malam tiba, terdengar suara dari sungai. Pelan, seperti bisikan. "Pulang." Dan jika ada yang mendekat terlalu jauh, mereka akan melihat dua bayangan berdiri di dalam air. Diam, menunggu, seolah menjaga agar tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama. Namun jauh di dasar sungai, Ratu Buaya tersenyum tipis. Karena meskipun tidak ada korban baru, ikatan itu tetap hidup. Dan suatu hari nanti, seseorang akan mendengar panggilan yang sama.